Hai, perkenalkan nama saya Asmali Dianadea dari 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang eksponen. Sebelum itu, saya akan memberitahu alasan saya masuk ke MIPA. Alasan saya masuk ke jurusan MIPA adalah karena saya kurang mampu di dalam fisika dan matematika. Karena itu, saya memutuskan untuk masuk ke jurusan MIPA. Menurut saya, kekurangan yang kita miliki tidak boleh kita timbun begitu saja. Kita harus bisa menghilangkan rasa takut akan hal itu dan meyakini diri kita bahwa kita pasti bisa melawannya. Kelebihan saya adalah lumayan cepat berhitung di luar kepala dan pandai berbicara. Kekurangan saya adalah cepat lupa dan gampang panik. Menurut saya, matematika itu adalah pelajaran yang paling saya tidak suka. Walaupun kelebihan saya bisa berhitung di luar kepala. Karena dalam matematika terkadang ada soal yang jumlah angkanya itu banyak dan menggunakan alfabet juga. Contohnya pada persamaan linear 3 variabel. Sebenarnya jawabannya itu gampang. Tetapi seperti yang saya bilang sebelumnya, saya orangnya gampang panik. Baiklah, sekian pendapat saya tentang matematika. Mari kita lanjut ke inti video. Apa itu eksponen? Eksponen adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama, kemudian diulang-ulang. Eksponen bisa juga kita kenal sebagai bilangan berpangkat. Oke. Dalam memahami eksponen, kita harus mengetahui terlebih dahulu sifat-sifat eksponen itu sendiri. Sifat-sifat eksponen sangat penting karena memiliki peran utama dalam dunia perpangkatan. Sekarang kita lihat ya seperti apa sifat-sifatnya. Sifat-sifat eksponen. Ada beberapa sifat yang bisa kamu ketahui dalam memahami eksponen. Di antaranya, 1. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Artinya, perkalian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus ditambah. Contoh, 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 3, sama dengan 4 pangkat 2 tambah 3, sama dengan 4 pangkat 5. 2. A pangkat M dibagi A pangkat N, sama dengan A pangkat M dikurang N. Artinya, pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus dikurang. Contoh, 4 pangkat 5 bagi 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 5 dikurang 3, sama dengan 4 pangkat 2. 3. Buka kurung A pangkat M tutup kurung pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Artinya, jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali. Contoh, buka kurung 4 pangkat 2 tutup kurung pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 4 pangkat 6. 4. Buka kurung A kali B tutup kurung pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Artinya, perkalian bilangan yang dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga. Contoh, buka kurung 3 dikali 5 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. 5. Untuk bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka bilangan pembilang dan penyebutnya harus dipangkatkan semua. Dengan syarat nilai B atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, 5 per 3 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2. 6. Pada sifat ini, jika A pangkat N di bawah itu positif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya. Jika A pangkat N di bawah itu negatif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi positif. Kita lihat rumus dan contohnya ya. Rumusnya adalah 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat minus N. Contoh, 1 per 4 pangkat 6 sama dengan 4 pangkat minus 6. Selanjutnya, persamaan eksponen. 1. A fx sama dengan A pangkat K. Maka fx sama dengan K. Syaratnya A tidak sama dengan 1 dan A lebih dari 0. 2. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx.
maka fx sama dengan gx. Syaratnya a tidak sama dengan 1 dan a lebih dari 0. 3. A pangkat fx sama dengan b pangkat fx, maka fx sama dengan 0. Syaratnya a lebih dari 0 dan a tidak kurang dari 1 dan b lebih dari 0 dan b tidak sama dengan 1. 4. A kali a pangkat fx ditambah b kali a pangkat fx tutup kurung tambah c sama dengan 0. Syaratnya a tidak sama dengan 0, a tidak sama dengan 1, a lebih besar dari 0, dan a, b, c merupakan bilangan real. Terakhir, pertidaksamaan eksponen. Untuk a lebih dari 1. 1. Jika a pangkat fx lebih dari a pangkat gx, maka fx lebih dari gx. Jika a pangkat fx lebih dari atau sama dengan a gx, maka fx lebih dari atau sama dengan gx. 3. Jika a fx kurang dari a gx, maka fx kurang dari gx. 4. Jika a fx kurang dari atau sama dengan a gx, maka fx kurang dari atau sama dengan gx. Untuk 0 kurang dari a kurang dari 1. Untuk 0 kurang dari a kurang dari 1. 1. Jika a fx lebih dari a gx, maka fx kurang dari gx. Jika a fx lebih dari atau sama dengan a gx, maka fx kurang dari atau sama dengan gx. 3. Jika a fx kurang dari a gx, maka fx lebih dari gx. 4. Jika a fx kurang dari atau sama dengan a gx, maka fx lebih dari atau sama dengan gx. Sekian penjelasan saya di materi eksponen. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.